Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi menjelang siang semuanya para hadirin dimanapun Anda berada. Terkhusus kepada keluarga besar SMA Negeri 1 Jamblang, para siswa-siswi tercinta semuanya. Alhamdulillah pada hari ini bisa menyimak di rumahnya masing-masing atau siapapun untuk menambah keilmuan kita, menambah kesibukan kita di sela-sela Ramadan berkah ini. Mudah-mudahan setengah perjalanan bulan Ramadan ini kita rangkaian ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nih ya. Kita berjumpa lagi bersama dengan host yang mendampingi saya nih. Ada saya dengan Pak Aizuddin. Pak Aizuddin ya, yang fenomenal, yang namanya sudah membumi di mana-mana. Kita ngobrol-ngobrol santai untuk hari ini. Ya. Untuk hari ini alhamdulillah ini Pak Ais ya. Iya, alhamdulillah sekali ini kedatangan siapa Pak Ais? Pengawas sekolah kita ya. Iya, pengawas pembina ya. Pembina kita. Pak Dr. Andes Haji Kailani MAG ya. Beliau luar biasa panutan bagi kita semua ya. Iya. Terutama saya selaku di PAI luar biasa ya, sangat terbantukan sekali adanya Bapak Haji Kailani. Apalagi sekarang sebagai pengawas manajerial berarti Pak. Iya. Manajerial di SMA Negeri Jamblang. Boleh pertama barangkali kita kenalan dulu nih Pak. Kenalan dulu aja Profil Bapak. Profil Bapak gitu. Awalnya mulai kenapa bisa lama-lama jadi pengawas tuh? Itu ya. Panjang banget itu nanti. Iya, enggak apa-apa. Pak aja ya. Pengen tahu. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Syekh Maulana sama Pak Ais ya. Mudah-mudahan untuk keluarga besar SMA Negeri 1 Jamblang semuanya sehat walafiat. Khususnya Bapak Kepala Sekolah Pak Haji Usman dan para wakasek, dewan guru, staf TU dan para siswa di tengah-tengah menjalankan ibadah puasa. Dan insya Allah ini masuk pada hari ke-17 ya. Mudah-mudahan puasa yang kita lalui ini tetap akan memberikan motivasi untuk berikutnya, dan mudah-mudahan puasa yang telah lalui ini tetap mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasan kita, dan ini sesuai dengan janji Allah ya. Barangkali saya berpuasa man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufran ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Baiklah para pendengar, penyimak ya. Saya akan memperkenalkan diri. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Syekh Maulana dan Pak Ais ya. Itu saya adalah awal, kalau cerita itu panjang banget perjalanan kita. Ini mulai kita dinas di SMA aja. Bahwa pertama SK di SMA, saya di SMA Negeri 1 Luragung kurang lebih 7 tahun. Tahun 2004 saya pindah ke SMA Negeri Dukuntang kurang lebih 10 tahun, dan di tengah-tengah yang melaksanakan tugas di akhir di Dukuntang itu kita ikut tes pengawas Pak. Dulu ditawari tes kepala sekolah, tapi kemudian saya nggak berminat, pindah ke pengawas. Begitu pas sudah lulus, saya pindah 2,5 tahun di SMA Negeri 1 Sukan. Kenapa? Alasannya karena Pak Kailani mah sudah lulus pengawas, jadi nanti juga pasti nanti pindah jadi pengawas, jadi udah Pak Kailani aja yang pindah, karena itu adalah pemerataan kaitannya dengan PAI. Nah, sampai sekarang alhamdulillah sejak tahun 2016 1 tahun otonomi daerah di Kabupaten Cirebon 2016 sampai 2017. 2017 itu Januari kita sudah pindah ke otonomi daerah tingkat 1 yaitu provinsi. Itu pengawas. Itu berjalanan untuk pengawas. Nah, kaitannya barangkali yang lainnya sambil berjalan aja. Iya Pak. Kalau boleh tahu tuh Pak, yang diawasi oleh Bapak tuh berapa sekolah sekarang?
Oh, sekarang kebetulan mulai di bulan Februari karena ada pensiunnya Pak Dadang gitu. Sementara pengawas itu sekarang sudah mulai berkurang, pengangkatan belum ada. Jadi kemarin ada penambahan beberapa sekolah. Sehingga untuk manajerial saya sekarang tuh diperkirakan 17 sekolah. Negeri dan swasta. Negerinya kalau salah ada 8 sekolah. Nah, untuk KCD 10 ini kan meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Kuningan. Sehingga saya ada yang manajerial di Kabupaten Cirebon, ada juga yang manajerial di Kota Cirebon, dan ada juga yang manajerialnya di Kuningan. Begitu pula yang awal dulunya dari Kuningan, ada Kota itu pemerataan. Nah, itu supaya merasakan bagaimana di Cirebon, kabupaten, bagaimana di kota, bagaimana di Kuningan, dengan frekuensi jarak yang cukup berbeda, yang jauhnya kan. Suka dukanya gimana tuh? Jadi Ya. pengawas tuh kan pasti ya. Iya, awalnya kan Ya, jadi semua tugas pasti ada suka duka. Iya. Di antaranya kalau pengawas yang memang terasa banget itu adalah harus move on. Jadi ketika kita sedang kegiatan di sekolah, tiba-tiba ada surat tugas yang harus ke provinsi, ya sudah. Bahkan sempat itu, waktu itu masih almarhum Pak Islam. Saya hari Senin nggak ketemu dengan beliau, Selasa juga nggak ketemu, nggak taunya hari Rabu sudah ada surat tugas. Maksud saya waktu itu hari Senin dan Selasa saya mau menghadap langsung, karena hari Jumatnya mau nikahkan anak. Segitunya tuh, menikahkannya mending kalau di Kabupaten Cirebon, itu kan di Pangandaran sana Pak, di Bayang, luar kota ya. luar kota. Jadi waktu itu belum ada diklat, mulai hari Rabu sampai dengan hari Ahad, hari Minggu. Sementara nikah hari Jumat kan di tengah-tengah. Jadi pindah oper yang lain nggak bisa, yang lain. Kata Pak KCD itu Pak Islam itu, udah Bapak berangkat aja, nanti kalau sudah di sana Bapak terangkan apa adanya dengan panitia, minta untuk dispensasi kaitannya dengan hari Jumatnya. Alhamdulillah ya beliau paham juga, sampai sempat para ini panitia juga kaget, kenapa Pak Khalid? Padahal itu menikahkan anak, kalau bukan anak nggak tahu itu anak sendiri. Tapi ya segitu, alhamdulillah semuanya, tapi alhamdulillah berjalan semua lancar, alhamdulillah. Itu persiapan move on. Begitu pula ketika melaksanaan yang lain Pak. Terkadang kita lagi ada, misal kayak kemarin aja ada di daerah Lemah Abang, lupa ada tugas Pandimanan. Aduh, ketuker kan saya udah bilang kalau apa-apa tuh sehari sebelumnya kasih tahu gitu. Tapi kadang-kadang lupa Pak gitu ya, karena kita agenda yang mana, nah itu terkadang. Alhamdulillah kemarin udah kasih tahu, jadi kita sudah tadi mau rencana ke daerah Losari gitu ya, kaitannya dengan monitoring PSAD dan juga monitoring kegiatan Ramadan. Nah itu adalah tugas dari Kemenag. Jadi kalau yang dari Kemenag ini adalah kaitan yang PAI-nya dan kaitan dengan Ramadannya. Kalau manajerial ya keseluruhan. Tapi kalau untuk PAI ya tetap itu wewenang adalah di Kemenag. Itu aja. Udah luar biasa Pak ya. Totalitas tugas. Bagi itu bagi waktunya gimana tuh Pak? Kan padat banget tuh. Jadi bagi waktunya tuh kan barangkali ada yang bentrok gitu tuh Pak. Ya harus ngalah. Kalau sekarang bentrok ya saya SMS dulu. Ini berreaksi ya. Memprioritaskan dulu mana yang ini mana gitu. Ya apalagi kan kalau misalnya musimnya akreditasi tuh Pak, kan biasanya belum ada sekolah tuh Pak. Apalagi apa kan banyak yang dibinahi itu sekolahnya tuh. Ada yang bentrok nggak biasanya tuh Pak? Oh kebetulan kalau akreditasi tentang waktunya kan jedanya lama. Kalau mau ada bentrok kita agendakan untuk pembinaan dan persiapannya. Itu di hari yang berbeda. Sehingga nanti ketika pas pelaksanaan selama ini alhamdulillah belum ada yang berbarengan Pak ketika akreditasi itu pelaksanaannya. Nah, ketika berbarengan juga sebenarnya nggak ada masalah. Ketika yang penting kita menemui asesornya, menghormatilah saya sebagai dituakan di sekolah, ya, menemui tamu. Setelah temu sih toh itu juga sudah berjalan sesuai dengan koridornya. Kita juga tidak bisa intervensi, tidak bisa mewarnai beliau kan sudah punya tugas dan memang independen masing-masing. Hanya kita sebagai tuan rumah yang dituakan oleh sekolah. Biasanya kalaupun ada kegiatan bersamaan kita menyambut dulu. Selama 2 hari awal kita sambut, setelah itu nanti silakan berjalan sesuai dengan koridor mereka asesor. Nanti hari terakhir kalau pas ada waktu ya kita menutup bersama.
Kira-kira begitu Pak. Iya, itu kan tentang perjalanan karir ya, suka Iya, duka. suka duka. Kalau profil Bapak pribadi nih Pak ya, sebagai sosok ayah gitu kan, orang tua di rumah keluarga itu bagaimana Pak untuk di rumah ini mengatur waktu ya? Iya. Ada tips nggak barangkali kita nih Iya, sebagai kita. orang tua yang masih muda lah Mas? Iya, pengen Gitu kan. tips dari Bapak. Iya, supaya kerjaan Iya. dengan keluarga itu seimbang Iya. gitu ya, supaya sama-sama jalan, sama-sama terpenuhi dan sebagainya. Ya, pertama pada awal yang mungkin rada kaget ya, jadi guru dari pengawas kan. Karena kegiatan ketika sering luar kota ada kegiatan, apalagi kalau asesor itu sering ditinggal. Tapi semuanya itu kita harus berikan pengertian dan pemahaman dalam keluarga, sehingga keluarga bisa memahami betul aktivitas kita, sehingga ya insya Allah nggak ada masalah. Ketika kebetulan istri juga adalah pendidik ya, jadi relatif mampu untuk masalah pendidikan dan memahaminya. Dan tinggal di rumah ya tinggal satu, karena yang lain di luar semua. Saya tidak mampu mendidik sendiri lah, walaupun saya pendidik, saya titipkan ya, yang lain supaya sempurna tujuannya gitu. Sehingga tidak disalahkan oleh anak. Semua anak saya insya Allah saya sudah punya niat dan himmah. Semua pendidikan sekolah dilalui dan juga pesantren sangat dikedepankan. Malah kadang saya pesan, sudah pesantren ikuti dengan optimal, sekolah ikuti aja, nggak usah pakai untuk ranking nggak ada masalah. Yang penting pengajiannya pesantren itu, ya. Karena itu kaitannya dengan pembentukan watak keimanan. Usia masa adolesen atau usia masa remaja sangat rentan. Jadi saya pesan gitu, syukur-syukur dua-duanya, karena perkembangan anak kan berbeda-beda. Iya. Anak pertama alhamdulillah dua-duanya bisa meraih, umumnya nggak tinggalan, yang ketinggalan malah. Anak pertama itu Pak, hari itu kurang ya, hari 7 hari kenapa sih? Saya punya kegiatan ini nggak kewadahan itu tuh karena bentok. Dan saya tanya ke ustadznya, ke gurunya, ajengannya, ya memang anak pertama saya masih bagus. Malah di angkatan di pondok itu baru angkatan anak pertama saya itulah yang selama ini menjadi booming dan terbaik Pak, di angkatan itu, yang aktifnya kegiatan semuanya. Alhamdulillah. Jadi semuanya ya memang kembali kepada kita. Yang penting kita bagaimana memahamkan dan memberikan pengertian terhadap keluarga dan anak-anak. Ya. Sempat waktu pertama saya dinas dan sambil kuliah itu Pak. 3 hari waktu itu kan masih 18 jam. Saya dinas di Kuningan. 18 jam, 3 hari di Bandung, 3 hari tugas. Ya. Senin, Selasa, Rabu Bandung, Kamis, Jumat, Sabtu Kuningan. Anak kadang-kadang begitu datang sudah tidur. Begitu saya pergi kan sebelum subuh, setelah subuh masih tidur anak. Jadi kadang-kadang begitu sudah gede 1 tahun 2 tahun nanya, Bapak kemana? Ada nggak teman? Itu awal ya. Nah, itu barangkali kaitannya istilahnya tadi suka duka ya. Iya. Yang kaitannya dengan tugas. Pasti pemirsa yang menyaksikan juga penasaran ya, pengen lebih tahu lebih dalam gitu ya. Nah, untuk pemirsa dimanapun berada, jangan lupa nih subscribe ya, like, comment, and share ya, untuk menambah pengikut ya, di channel kita juga, pemirsa, betul ya, karena insyaallah kita mengadakan bincang-bincang Ramadan ini penuh dengan manfaat sekali. Untuk itu kita break dulu sejenak ya. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan masih bersama kami Pak Syekh Maulana dan Pak Ais dengan narasumber kita, alhamdulillah Pak Haji Kalian telah hadir di dalam tangan kita. Okay. Terima kasih kepada para pemirsa yang masih menyimak tentang bincang-bincang Ramadan kali ini. Masih bersama saya Pak Izudin dengan rekan saya Pak Syekh Maulana dan narasumber kami yaitu Pak Haji Khailani. Nah, kita lanjutkan lagi perbincangan ini
karena tadi udah kita bahas sakit menarik sekali untuk perbincangannya ya. Betul. Nah, kita lanjutkan perbincangan kali ini masih dengan Pak Hailani. Mungkin ini Pak yang tadi Pak udah katakan pada waktu awal itu cara mendidik anak. Yang utama adalah tentang agamanya dulu yang utama itu. Nah, kalau dilihat dari zaman-zaman sekarang ini banyak anak-anak itu yang pendidikannya atau karakternya itu berbeda dengan anak-anak zaman dahulu gitu. Nah, ini gimana nih Pak solusinya untuk anak-anak yang sekarang ini? Ya, baiklah. Memang pendidikan sekarang itu berbeda dengan masa-masa lalu. Terutama adalah gencarnya faktor lingkungan. Tapi lagi-lagi bahwa yang utama pendidikan itu adalah di keluarga. Makanya keluarga ini disebut pendidikan pertama dan utama, itu di keluarga. Kenapa disebut pendidikan pertama dan utama? Pertama ya memang anak usia dini mulai 0 tahun, bahkan kalau menurut psikolog itu kan di dalam kandungan dan konsep Islam pun bisa. Itu mulai kandungan sudah bisa dididik oleh kedua orang tuanya, terutama ibu. Perasaan ibu itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin anaknya. Begitu pula kegiatan aktivitas ibu dan ayahnya juga itu sangat berpengaruh, itu masih dalam kandungan itu terhadap janin anak juga. Jadi antaranya hasil pendidikan ada yang mengungkapkan itu bahwa ketika ibunya sedang hamil dan mereka berdua, ibu dan ayahnya, sering membaca Al-Quran, tentunya membaca Al-Qurannya adalah dilafalkan ya, dikeraskan, itu ternyata janin bisa mendengarkan ya ucapan-ucapan dari kita itu. Wah, itu dengan getaran yang ketika kita bacakan Al-Quran. Di dalam dunia psikologi dan juga kegiatan aktivitas janin ini ternyata ada yang membuktikan bahwa ibu bapaknya hafal Quran. Ya. Anaknya yang dalam kandungan karena ketika dalam kandungan ibunya sering membaca Al-Quran, melafalkannya dengan yang sudah hafal, ada ayat juga sama begitu. Ternyata begitu lahir anak ada yang sungguh luar biasa. Ya. Begitu lahir itu sangat cepat sekali, hanya beberapa tahun mereka sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan bahkan dengan hafal Al-Quran. Itu berarti proses dari dalam kandungannya sangat kuat. Nah begitu lahir, nah faktor lingkungan ini pun ada tetap tanggung jawab orang tua. Ya. Makanya pendidikan keluarga itu adalah pendidikan pertama dan utama. Satu. Yang kedua dilihat dari tanggung jawab. Tanggung jawab pendidikan itu hakikatnya ada 3. Tanggung jawab pendidikan itu keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Nah keluarga ini pertama juga. Ya. Kenapa? Karena anak begitu lahir juga tetap di keluarga. Jadi keluarga terutama adalah kedua orang tuanya. Bagaimana anak ini ke depannya itu tergantung kedua orang tuanya. Mau dijadikan apalah kasarnya ngomong, itu adalah peran keluarga. Ya. Tinggal mengarahkannya mau kemana kan. Baru nanti adalah yang kedua, yaitu sekolah. Itu pun sudah usia relatif. Ya mereka ada yang sudah dengan PAUD-nya itu kan usia 4-5 tahun. Terus dengan SD-nya usia 7 tahunan. Dengan SMP-nya usia 12 tahunan kan itu. Dengan SMA-nya sekitar usia 15-16 tahun. Itu kan berjenjang di sekolah ini. Nah di situ juga tetap yang namanya, makanya di situ adalah pertama dan utama. Jadi ketika bapak dan ibunya menyekolahkan anaknya ke SD, ke SMP, SMA, tetap peran utama di situ, yaitu keluarga tetap memberikan kontribusi yang banyak ya terhadap putra putrinya. Sehingga makanya situ disebut pendidikan keluarga dan pendidikan pertama dan utama. Nama pertama karena pertama memperoleh pendidikan di keluarga. Yang kedua utama tetap. Walaupun mereka di sekolah itu tetap keluarga adalah merupakan utama. Sebab refleksi anak ketika di sekolah pun itu adalah dari didikan orang tua di rumah. Makanya jangan lepas tangan, terutama kedua orang tua, ya, tetap minimal proses pendidikan memperhatikan anak. Contoh kecilnya, ketika anak ini sampai larut sore pulang misalnya, ditanya anak begitu datang, nak sudah sholat belum? Bagaimana duhur sholatnya? Kalau sudah pak atau bu sudah di sekolah, gimana sholatnya? Sendirian atau berjamaah? Itu ditanya itu. Kalau sendiri, kenapa sendirian nak?
Di sekolah kan ada guru, di sekolah juga ada teman-teman, kan kenapa nggak diambilin berjamaah? Kan berjamaah lebih pahala lebih besar tuh 27. Kalau sendiri kan hanya 1. Nah itu pertanyaan begitu tuh secara tidak langsung sampai psikologi itu anak merasa diperhatikan. Setelah itu tanya lagi, nah tadi belajar apa di sekolah? Coba mana pelajarannya? Itu perhatian itu. Ketika sore hari ditanya itu, sehingga pelajaran tadi siang terus tanya lagi ada PR gak? Nah untuk SD ya, SMP gimana? Ya tinggal ditingkatkan bahasanya aja. Ditanya tetap, sholatnya gimana di sekolah? Ada sholat, berjamaah tidak? Terus di sekolah gimana? Ada kesulitan nggak? Belajarnya gimana? Nah, itu harus ditanya itu sebenarnya. Terkadang orang tua kan nggak sampai segitu ya menanyakan itu. Udah yang penting udah sekolah udah. Ya. Nah, oleh karena itu nih untuk yang terutama para orang tua yang tidak berkecimpung langsung dalam dunia pendidikan, ya, walaupun itu pertanyaan hanya beberapa pertanyaan, setelah mereka anak-anak kita pulang dari sekolah, diseyogianya dan selayaknya menanyakan tentang bagaimana kondisi di sekolahnya, apa itu tentang sholatnya, tentang pembelajarannya, tentang ada tugas-tugasnya, tentang guru-gurunya bagaimana. Kan nanti anak tuh akan menilai objektif itu. Nah nanti orang tua ketika ada sesuatu yang kurang, barangkali kurang berkenan atau apa, bisa saja menerima informasi dari anak berbeda itu kan dengan kenyataan. Ya coba sekali waktu orang tua juga, sekali waktu ke sekolah mengecek, main gitu, silaturahim ke sekolah. Mana teman-teman guru yang ditemui yang mengajar anaknya kan itu. Barang itu akan lebih optimal ya. Dan itu adalah sebuah bukti pendidikan keluarga itu adalah pendidikan yang pertama dan utama. Nah utama di situ. Tetap walaupun dia sekolah kemana aja, SD, SMP, SMA, tetap utama keluarga itu. Kenapa? Karena di sekolah itu bisa terlihat ketika anak di sekolahnya itu diperhatikan betul oleh orang tua, insya Allah di sekolah juga mereka tidak akan terlalu susah diatur oleh teman-teman guru di sekolah, dan dia relatif akan mengikuti pelajaran dengan baik. Kenapa? Karena sudah terbentuk di rumahnya, dan akhlaknya juga, perilakunya juga. Kenapa? Karena sudah terbiasa di pendidikan pertama dan utama itu dengan dasar-dasar yang memang baik ya, di rumahnya, sehingga di sekolah juga akan relatif baik. Tapi sebaliknya ketika di rumah juga mungkin orang tua masa bodoh, orang tua juga nggak pernah memperhatikan anaknya, orang tua juga tidak pernah ya istilahnya menanyakan tentang kegiatan anaknya, mungkin anak akan buat apalah dari rumah juga nggak pernah ditanya. Nah ini sehingga kesan di anak juga akan begitu ya. Berbeda lagi mungkin kalau anak yang memang sudah menemukan jati dirinya usia-usia pada saat SMP, SMA, ditinggal kemana aja insya Allah bisa ya. Tapi kalau anak-anak sekarang kan kelihatan lebih kuat faktor lingkungan. Oleh karena itu kehati-hatian, maka di sini diperlukan kerjasama yang baik antara kedua orang tua ya, juga sekolah ya, juga masyarakat. Yuk bareng-bareng mengawasi, walaupun hanya menanyakan. Misalkan ada siswa yang tongkrong di mana, ada yang merokok, masyarakat punya kewajiban juga, itu anak-anak kita juga kok. Karena apa? Tugas bersama. Ya, keluarga, pemerintah, masyarakat. Jadi jangan andalkan ini adalah keluarga saja sama sekolah sebagai pemerintah, masyarakat juga. Ketika datang tolong nggak apa-apa. Nah, gimana nih tanggung udah selesai pulang. Kalau sudah pulang dulu ke rumah. Tanggung masih pakaian sekolah, apalagi ngerokok kan dilarang tuh. Kalau sudah pulang dulu, maksudnya kalau sudah pulang dulu kan berarti seolah-olah ini kan sudah selesai nih tugas dari sekolah. Sudah ke rumah, udah permisi terus pakai bebas kan sudah. Bukan di pakaian mau kemana lagi misalkan, itu kan sudah serah terima lah. Makanya ini anjuran kepada teman-teman guru, tidak ada salahnya juga sebaiknya ketika jam terakhir di sekolah ya sampaikan ke anak ya, setelah ditutup doa, salam-salaman dengan guru, sampaikan salam takdim saya, hormat saya dari sekolah untuk kedua orang tua kamu. Itu secara tidak langsung ketika sudah disampaikan begitu, berarti anak akan menyampaikan salam untuk orang tua kamu, salam hormat, salam takdim untuk kedua orang tua kamu. Nah, dengan salam begitu berarti apa? Ketika menyampaikan anak ini ke orang tua, Pak dapat salam dari Pak ini, berarti itu secara langsung punya kewajiban anak, cepat pulang kan? Cepat pulang, saya ini punya kewajiban menyampaikan salam ke orang tua. Sehingga secara tidak langsung sebenarnya kontrol sekolah juga itu untuk orang tua bahwa ini anak sudah nyampe ke rumah, berarti sudah tugas kita di sekolah berarti sudah selesai, berarti anak sudah diterima oleh orang tua. Nah ini kadang-kala kita lupa ke situ ya. Maaf nih kadang-kadang teman-teman dulu lupa. Sampaikan ya, lebih-lebih yang wali kelas
balik kelas itu ya. Itu sampaikan yang mengajar jam terakhir begitu sudah berdoa bersama pulang secara keseluruhan pada anak-anak, tolong sampaikan salam kami dari sekolah ya untuk kedua orang tua kamu ya, salam hormat kami dari sekolah kedua orang tua. Nanti tolong sampaikan ya apa sih salam itu kan doa keselamatan. Iya. Nanti ucapkan setelah salam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan. Nanti begitu pulang dia akan sampaikan apa? Bu, dapat salam dari Pak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya kan gitu. Nah itu berarti secara tidak langsung kita sebagai guru itu menyampaikan salam itu berarti menyerahkan anak ke orang tua. Itu kadang lupa gitu kan, nggak disampaikan. Nah itu ke depan harus begitu Pak supaya ada kerjasama. Nanti saya yakin orang tua oh ya nanti salam kembali ya buat Pak ini kalau sebutkan nanti ya salam itu kan indahnya bersalam itu kan doa isinya. Semoga keselamatan atas pada diri kalian, di kamu kan itu. Coba dibiasakan begitu Pak. Insya Allah itu akan bagus dan seolah-olah ada kesan kerjasama orang tua dengan sekolah bagus. Walaupun orang tua jarang ke sekolah, tapi karena ada salam itu kan kelihatan tuh. Kan gurunya ganti-ganti jam terakhir dapat salam dari ini, dari Pak ini, Ibu ini kan. Nah itu barangkali Pak kaitannya dengan itu pun adalah salah satu upaya bagaimana kerjasama orang tua dengan sekolah dan juga dengan masyarakat. Itu barangkali. Luar biasa Pak Is ya. Ilmunya bermanfaat dan bermanfaat sekali ini. Mungkin sekolah mana tuh Pak ya? Barangkali yang sudah praktekkan seperti itu kayaknya. Kalau saya waktu jadi guru, ketika jadi wali kelas saya sampaikan. Saya yang begitu pas kaitannya dengan itu, sampaikan salam hormat saya, takdim saya ke ibu bapak kamu. Ya, itu sampaikan Pak udah pulang. Nanti begitu pas iya Pak udah sampaikan. Itu kalau itu. Begitu pula kalau ada kegiatan dulu itu menyangkut kaitannya dengan buku, apa kan pribadi itu kadang. Iya. Ya saya sampaikan karena waktu itu ingat tuh Kurtilas pertama ya, buku belum ada Pak. Masa saya belum nyatak itu materi di papan tulis kan. Masa kita tuh ketika di sekolah ingin kan kebermaknaan. Iya. Begitu masuk ya udah yang bisa dikerjakan oleh anak di rumah ya di rumah. Di sekolah kira kebermaknaan, penjelasan, diskusi kan itu. Nah itu kaitannya buku ya sudah saya pernah gitu. Sampai kemudian dibagikan buku dulu ya silakan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Miliki, kalau sampaikan hormat ke orang tua kamu, kalaupun jajan bakso paling satu makan satu porsi lah 15.000 bakso. Ini buku untuk 1 tahun kan. Ternyata alhamdulillah Pak, ini semua orang tua nggak ada yang komplain itu dulu saya aman-aman aja. Belum pernah yang berani di tengah-tengah butuh kan. Banyak wartawan udah suruh wartawan datang aja, ini datang aja. Atau kalaupun beli di luar juga sama, ini mah dapat dicicil 3 bulan ringan hidup jajan. Nah kitanya ringan gurunya kan, ringannya apa? Nggak nulis Pak. Nanti tinggal yang bisa dikerjakan di rumah, tinggal di sekolah pembahasan. Karena PAI dulu hanya 2 jam Pak, sangat terbatas. Ya rugi banget kalau misalkan kita di sekolah menulis terus ini anak Pak. Hapus pertama nulis itu Pak ya. Waktunya bisa menulis. Ya iya nanti. Kalau itu makanya kan manfaatkan. Baik. Menarik dan sangat bermanfaat. Mudah-mudahan di Jamblang bisa mempraktekkan. Mudah-mudahan. Kebetulan kita berdua ini sama wali kelas nih Pak. Mudah-mudahan kita berdua lebih dekat kalau wali kelas. Banyak wali kelas yang juga di sini. Ya mudah-mudahan wali kelas yang ada di Jamblang mencontoh apa yang tadi Bapak sampaikan. Tapi bukan hanya wali kelas Pak Is ya? Iya semua guru-guru bisa. Nanti artinya mungkin tadi Haji secara garis besar mungkin pendidikan karakter di rumah itu mencerminkan gitu ya. Nampaknya karakter di sekolah itu anak-anak tuh yang tadi dikatakan bahwa pendidikan keluarga itu paling utama. Nah ini kan kita sebagai pendidik pun juga kan sebagai orang tua di rumah dan sebagai orang tua di sekolah juga double gitu ya tugas tanggung jawabnya begitu. Tapi mudah-mudahan minta doanya Pak Haji juga ya, Pak Haji Galani, kepada kita guru-guru ya, dimanapun berada semua guru lah Bang Alin. Iya, diberikan kekuatan, kesabaran itu mudah-mudahan amal jariahnya berlipat-lipat ganda nih. Ditularkan itu kan bermanfaat gitu ya, dan amalnya tidak akan terputus gitu. Mudah-mudahan. Amin. Pak Haji, terakhir barangkali Pak Haji untuk sepatah kata buat memotivasi ini kan? Iya, motivasi buat rekan-rekan guru gitu Pak Haji, sama orang tua yang ada di rumah. Guru dan semua warga sekolah lah, semua warga sekolah terutama di SMA Negeri 1 Jamblang ini. Baiklah, sebagai stop dan penutup,
pertama, marilah kita sehebat apapun pendidikan yang kita lakukan, itu harus ada perasaan pada diri kita bahwa semuanya ada keterlibatan Allah di dalamnya. Penting itu. Bagaimanapun juga sehebat apapun manusia, ketika kita sebelum mendidik sama-sama berdoa, ya kayaknya kurang akan nyambung ya. Tapi kalau kitanya sama-sama begitu pun belajar, sampai ke anak juga berdoa sebentar, nanti sampaikan juga ke anaknya bahwa Bapak sebatas menyampaikan, ya hakikatnya adalah kalian sendiri yang mau berubah, dan itu pun ketika supaya energinya juga nyambung, ya tak ada lain adalah kita harus ta'alluq, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita menyambung dalam proses pendidikan itu yang disebut nanti ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena kita sudah ta'alluq kepada Allah, minta mohon kepada Allah supaya apa yang disampaikan dimudahkan, diterima oleh anaknya, dan juga ketika sudah dimudahkan oleh Allah, diterima oleh anaknya, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu adalah yang disebut ilmu yang manfaat. Untuk itu pada rekan-rekan guru, pada peserta didik, anak-anak juga jangan lupa tetap ya kita harus tetap berdoa kepada Allah baik sebelum belajar maupun sesudah belajar. Harapannya supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu yang bermanfaat, insya Allah semuanya itu akan bisa menyelesaikan masalah. Itu yang disebut nanti dengan ilmu yang manfaat itu kita bisa hidup bahagia, selamat dunia dan akhirat. Barangkali itu. Oke. Terima kasih Pak Haji ya atas waktunya nih. Ya, Kayaknya ini ya singkat tapi penuh makna banget itu ya. Ya baik pemirsa dimanapun Anda berada, ya, mungkin kebersamaan kita tidak lama gitu ya di sini, ya, tapi mudah-mudahan dengan waktu singkat ini akan merubah ya kehidupan kita ke depan gitu ya, untuk sebagai pendidik menjadi pendidik yang dapat bermanfaat untuk siswa-siswinya, begitu Pak Aris ya? Pak Aris, ya? Kalau untuk siswa menjadi siswa yang baik, berkarakter gitu ya, yang menerapkan 5S dan lain sebagainya, tentunya kita semua berharap ya untuk siapapun kita, diri kita menjadi manusia yang terbaik. Amin. Ya. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama Pak. Waktunya ini. Ya, sama-sama. Sehat-sehat selalu Pak Haji. Salam buat keluarga. Alhamdulillah. Sukses selalu. Oke, sekian dulu. Mungkin akhiri kita bertiga undur diri. Ya, kami ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya kita bertiga mohon maaf bila ada salah-salah. Itu salah dari kita. Kalau ada benar itu dari Allah lapangnya. Sekian dari kami. Bila Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Sama-sama.